Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam doa Pentakosta hari ini judulnya adalah Roh Kudus pemberian Bapa di sorga. Hari yang pertama. Sebelum kita berdoa dan menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan sudah berikan kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu. Karena Roh Kuduslah kami diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kami dibaharui dari hari ke hari. Karena itu kami rindu mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi lewat doa Pentakosta. Dan di hari pertama ini kami minta Engkau berbicara secara khusus ke setiap hati pribadi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tentunya di sini bicara tentang penolong itu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Roh Kudus di sini menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh penolong itu disebut dengan Roh kebenaran. Dunia yang kita tinggali ini tidak menerima Dia. Karena itu berbahagialah kita sebagai orang-orang percaya. Kita dapat mengenal Dia. Bahkan Dia bukan saja kita kenali, Dia pun akan menyertai kita dan tinggal di dalam hidup kita. Yang luar biasanya lagi dikatakan di sini, Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Karena Yesus yang sama, yang sudah mati, bangkit, dan terangkat ke sorga, Dia juga akan kembali untuk bertemu dan menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk bisa kita setia, bertahan di tengah-tengah penantian kita kedatangan Kristus kali yang kedua, maka Roh Kuduslah terlebih dahulu yang diberikan untuk bersama-sama menyertai saya dan saudara. Saya percaya tanpa hadirnya Roh penolong, Roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, kita tidak akan kuat, tidak akan mampu, bahkan dalam menghadapi begitu banyaknya pergumulan, masalah di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, tentunya tidaklah mudah untuk kita tetap setia dan percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Karena perkataan-perkataan Tuhan itu, firman-Nya itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Untuk bisa menjalankannya, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Jangan sekali-kali kita mengabaikan tentang peran kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus, Roh kebenaran itu dikatakan akan menyertai kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun.
Roh Kudus hadir mendampingi kita. Dalam surat Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan. Perhatikan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kepada siapa kita berharap? Tentunya kepada Allah. Bagaimana cara kita supaya kita tetap setia dan berharap hanya kepada Tuhan? Dikatakan Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Roh Kudus akan memberikan kepada kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena itu di hari yang pertama ini dalam doa Pentakosta, kita kembali diingatkan, Bapa lah yang memberikan Roh penghibur itu, Roh Kudus itu kepada hidupku dan hidupmu, supaya kita di tengah-tengah dunia ini tetap tinggal setia, taat, dan berharaplah penuh hanya kepada Allah. Amin. Jangan satupun di antara kita yang meragukan pertolongan, yang meragukan kuasa daripada Roh Kudus. Hiduplah sungguh-sungguh, hargailah, hormatilah Roh Kudus yang diberikan buat hidupku dan hidupmu. Mari saya mengajak kita semuanya bersama-sama untuk tundukkan kepala. Mari masing-masing kita mulai datang menyembah kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa Tuhan buat umatmu, orang tua, orang muda, dimanapun mereka berada. Penuhilah dengan Roh Kudus. Jamalah dengan Holy Spirit. Jamah dengan roh kebenaran. Roh Kudus itu, kami butuh Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kami boleh berlimpah-limpah pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Tanpa pengharapan kepadamu kami tidak kuat. Kami tidak mampu. Kami butuh pengharapan dibaharui dari hari ke hari. Oleh Roh Kuduslah kami bisa mengalami sukacita. Oleh Roh Kuduslah kami boleh mengalami damai sejahtera di dalam iman kami. Hamba berdoa malam hari ini ya Tuhan. Tolong umat-Mu ya Bapa. Mereka yang kehilangan sukacita, Roh Kudus berikan sukacita. Mereka yang kehilangan damai sejahtera, Roh Kudus berikan damai sejahtera. Mereka yang mulai kehilangan pengharapan, Roh Kuduslah yang menambahkan pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Teruslah datang menyembah Tuhan. Datanglah menyembah dengan segenap hati, dengan ketulusan hatimu hanya kepada Allah saja. Bapa sudah memberikan Roh Kudus bagi hidup kita, bagi hidupmu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang muda. Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kita. Hormatilah Roh Kudus, intimlah dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, jamah setiap pribadi ya Bapa. Jamah. Mulai lihat Bapa hati-hati yang lembut, hati yang terbuka buat Engkau masuk saat ini. Berkuasa atas setiap hidup umat-Mu ya Bapa. Mari rendahkan hatimu, izinkan Roh Kudus menguasai hidupmu, masuk dalam jiwamu, menguasai pikiranmu, dan menambah-nambahkan pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cintanya lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus. Pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sampai bertemu kembali besok hari
dalam doa Pentakosta.